Halo semuanya, balik lagi sama gue Dani main lagi. Dan kali ini gue mau unboxing sesuatu yang didapetinnya tuh susah banget dan baru dijual per hari ini. Tadi siang jam 12 tanggal 28 September 2021 dijual sama Xiaomi. Tapi ternyata dapetinnya lumayan gaib ya. Padahal tadinya gue pikir yang namanya tablet itu dapetinnya lebih mudah ketimbang dapetin handphone. Tapi ternyata belakangan ini agak beda nih. Gue nggak tahu apa yang terjadi ketika gue beli pun stoknya tipis banget. Jadi ya gue mau coba unboxing ini dia Xiaomi Pad 5. Ya ada boxnya gede banget ya. Kelihatan agak beda gitu boxnya dibandingin box handphone karena emang ukurannya yang gede. Ukurannya besar nih. Sambil lihat-lihat boxnya, ini ada tulisan Xiaomi Pad 5 dengan aksen warna apa ini, mau dibilang warna gold juga bukan gold ya, tapi agak kayak rose gold gitu ya. Ada logo Mi di sini dan di sini juga ada tulisan garansi resmi Xiaomi. Di bagian bawahnya ini ada tulisan Dolby Vision dan juga Dolby Atmos. Jadi oke banget harusnya untuk konsumsi media karena dia sudah mendukung Dolby Vision dan Dolby Atmos. Di bagian sininya ada tulisan Xiaomi Pad 5. Ini bukan Mi Pad 5 ya, karena nama Mi itu sudah tidak ada, sudah discontinue. Dan di belakangnya ada beberapa key selling point utama nih. Ada WQHD Plus 120Hz display dengan Dolby Vision supported dan juga ada immersive quad stereo speaker. Jadi speakernya ada 4 biji, nggak main-main. Dan juga Qualcomm Snapdragon 860. Jadi ini pakai prosesor Qualcomm seri 8. Meskipun bukan yang terbaru kayak 888, 860 itu kepala 8. Jadi harusnya ngebut juga. Jadi nggak usah khawatir soal speednya. Dan baterainya yang juga jumbo nih, 8720 mAh. Tentu aja yang namanya tablet itu butuh baterai yang lebih besar ya ketimbang handphone. Yang gue pegang ini warnanya pearl white, 6GB RAM 256 ROM gitu ya. Oke, itu aja kali ya. Garansi 15 bulan nih kelihatan untuk unit perangkat dan baterai bawaan. Mantap sekali. Nggak ada apa-apa lagi, jadi langsung aja kita bongkar isi kotaknya nih. Ini plastiknya dicopot dulu. Ini agak unik ya, karena dia katanya dijual di Mi Store, Mi Shop, Mi.com, Aku Laku, JD.ID kalau nggak salah jam 12 siang. Jadi gue berpikir ya udah nanti aja sekitar jam 11-an lah gue beli gitu ya, atau gue ikut flash sale lah. Jadi sekitar jam-jam 11-an gue kontak ke salah satu Mi Shop, Xiaomi Shop yang ada di Depok gitu ya. Ternyata katanya unit habis, padahal belum jam 12. Terus ada satu Xiaomi Shop lagi yang gue kontak dan katanya unit habis karena sudah di PO. Oh my god. Padahal di Xiaomi, di sosial medianya Xiaomi dan juga dari teman-teman PR Xiaomi itu nggak ada info kalau ada PO untuk unit Xiaomi Pad 5 ini. Jadi emang dia dibelinya flash sale aja gitu ya. Ada yang pre-flash sale di sosial medianya Xiaomi, tapi itu bukan PO, beda. Kok Xiaomi Shop ini 2 biji bilang ke gua kalau barangnya udah habis karena PO. Jadi gua agak curiga sebenarnya ini ada yang mainin nih. Entah oknum di Xiaomi Shopnya atau siapapun gitu ya. Jadi dibuka isi kotaknya kayak begini. Ada langsung Xiaomi Pad 5-nya, tapi nggak kita langsung cek, digeser dulu ke sini karena gue pengen lihat kelengkapannya. Lalu lanjut cerita lagi sedikit ya. Tiba-tiba gue dapat WhatsApp lagi nih dari Xiaomi Shop yang kedua yang ngontak gue, katanya kak unitnya ada gitu ya. Akhirnya gue tanya unitnya ada, oke gue suruh adik gue untuk beli unitnya, ambil unitnya dan ternyata di situ baru tuh dapat cerita kalau unitnya cuma 1 buah. Beberapa teman-teman yang ikut flash sale juga bilang zong alias nggak dapet unitnya karena berarti stoknya emang cuma sedikit tuh yang disediakan sama si Xiaomi. Teman-teman yang datang ke Xiaomi Store atau Mi Store yang ada di mall-mall itu juga katanya unitnya cuma ada 10 buah per toko gitu. Jadi emang unitnya sedikit, bukan karena yang beli banyak, tapi kayaknya karena unitnya sedikit. Entah kenapa ya, apa karena mau ngedisrupt pasar Realme Pad mungkin yang katanya sebentar lagi akan masuk, nggak tahu juga. Jadi masuk apa enggak aja gue nggak tahu. Ya kan kalau misalnya dia dijual dengan harga murah, terus saingannya dijual dengan harga yang lebih tinggi kan bisa dimending-mendingin ya. Meskipun Xiaomi Pad 5 ini barangnya nggak banyak ada di pasaran, tapi yang penting bisa dimending-mendingin dulu.
Oke, di dalam box kecil ini ada tulisan Xiaomi dan ada surat cinta dari Mas Alvin. Alvin. Ada panduan memulai cepat untuk Xiaomi Pad 5 dan juga ada kartu kebijakan garansi. Ya, ini garansi untuk Xiaomi Pad 5 ada di sini. Ya, nggak ada apa-apa lagi. Kita nggak dapat soft case. Kan kalau handphone biasanya ada kompartemen kayak gini kan isinya soft case ya. Jadi kita singkirin dulu aja di sini. Dan juga mirip seperti iPad, boxnya kayak begini. Bisa dibuka. Wah, ini bagus nih. Ini kayaknya kertasnya bahannya recycle nih. Gua suka lah. Appreciate this Xiaomi. Lalu dibuka lagi, di sini ada sebuah kompartemen lagi yang agak sulit nih bukanya. Apa ini? Oh, ini kayaknya charger. Harusnya ini isinya charger bawaan. Loh, kok udah robek? Udah robek aja nih sebelah sini ya, padahal belum gua apa-apain juga kan. Ini isinya chargernya yang punya kapasitas berapa nih? Ini adalah charger dengan kapasitas 20 watt bawaannya dan ada sebuah kabel datanya. Nah, ini kabel data USB Type A to USB Type C. Jadi masih menggunakan chargernya mirip sama chargernya handphone Xiaomi ya, meskipun ini dia punya kapasitas charging 20 watt. Jadi emang mirip saya kayak iPad yang pakai charger sama dengan chargernya iPhone. Udah gitu doang. Ini sisanya udah nggak ada apa-apa lagi nih sebenarnya. Jadi ini tuh kopong kayak begini. Kalau punyanya iPad atau punyanya iPhone gitu ya, ini tuh solid. Kalau ini enggak, ini kayak kardus yang dilipat gitu aja. Tapi anyway, ini cuma 5 juta jadi ya udah. Packagingnya lumayan solid, lumayan oke. Sekarang kita tinggal lihat bagaimana dengan unitnya sendiri. Unitnya ini Xiaomi Pad 5, ada beberapa key selling point yang tadi juga ada di kardusnya. WQHD Plus 120Hz display. Jadi gue jujur aja gue sangat tertarik sama displaynya ini. Apalagi dia bilang dia sudah mendukung si Dolby Vision. Ada Dolby Vision supported. Juga ada immersive quad stereo speakers dan Dolby Atmos supported. Jadi ya Dolby Vision plus Dolby Atmos itu kayak gila, ini bakal killer banget tablet kayaknya ya. Dan juga Qualcomm Snapdragon 860 7 nanometer high performance processor up to 2,96 GHz. Buat yang nanya sudah dukung 5G apa belum? Tentu saja belum, karena Snapdragon 860 itu kalau nggak salah keluar sekitar 2-3 tahun yang lalu, belum ada 5G. Dan memang Xiaomi Pad 5 ini tidak mendukung jaringan seluler, jadi hanya menggunakan jaringan Wi-Fi aja. Baterainya kayak tadi bilang 8720 mAh dengan 22,5 watt inbox charger. Oh, 22,5 charger yang ada di dalam sini ya. Padahal ini kayaknya tulisannya tadi 20 watt ya. Oh, ada deh yang 22,5 watt max. Jadi ini udah bisa ya 22,5 watt. Bagus lah, karena baterainya gede, chargernya juga harus kuat. Sekarang kita buka aja langsung plastik penutupnya. Ih, cakep ya yang warna putih ya. Kok jadi pengen ya? Ini gue beli sendiri apa gue simpen aja ya? Oh, cakep pak. Yes, this is it. This is the Xiaomi Pad 5. Wow. This feels very solid. Ini rasanya sangat solid banget. Kelihatan pearl white-nya itu beneran pearl white, beneran kayak pearl white, meskipun di penjualannya, di marketingnya si Xiaomi nggak bilang bahannya ini terbuat dari apa. Tapi kayaknya sih kalau gue lihat-lihat ini sepertinya plastik ya. Ya, kayaknya bukan kaca, bukan juga metal, tapi ini sepertinya lebih ke plastik. Gue buka dulu ini stiker IMEI-nya ya. IMEI serial number maksudnya. Oh, kok gini? Menyebalkan ya, stiker serial numbernya robek dong. Ada logo Xiaomi di sini yang gue suka banget, subtle tapi very good. Ini ada logo Xiaomi kelihatan ya. Dan karena dia pearl white, jadi warnanya tuh kayak mutiara gitu. Jadi kadang-kadang kelihatan semburat warna merah, pink ataupun warna biru. Bagus. Di sini juga ada kameranya, cuma satu kamera sebenarnya. Ada tulisan AI camera, yang entah kenapa harus banget ada tulisan AI camera. Kayaknya ada dua, tapi ternyata cuma satu. Karena yang satu lagi ini cuma tulisan 13 megapiksel doang. Dan juga ada sebuah flash di sini. Oke, ada ringnya. Jadi kalau dilihat-lihat ini memang mirip kayak handphonenya Xiaomi atau Redmi gitu ya. Kalau dibayangin cuma sampai sini besarnya, ke bawah sini udah jadi handphone nih.
Di bagian framenya ini kelihatan ada garis antena, meskipun ini bukan bukan seluler ya, pastinya ini WiFi only. Dan juga ini ada tombol volume ya, ini kayak tombol volume up, down. Ini kayaknya ada mikrofon di sebelah sini, ada mikrofon di sebelah sini, dan juga ada konektor yang sepertinya ini bakal berfungsi untuk pensilnya ya nanti. Ya, kalau dijual di Indonesia ada pensilnya, ini bisa banget dipakai di sini nanti. Dan di bagian atasnya kita bisa lihat adanya sebuah tombol power dan juga ada lubang speaker. Katanya quad speaker ya, berarti ini speaker semua. Ada lubang mikrofon dan juga ada dua garis antena. Tunggu. Ada dua garis antena di sebelah sini. Di bagian sebelah kirinya ini ada garis antena lagi. Lalu ada konektor pin 3 seperti ini. Sepertinya ini akan berfungsi untuk konekin aksesoris keyboard misalnya, dan juga ada garis antena lagi. Di bagian bawahnya ini lengkap. Bagian bawahnya kita bisa melihat adanya tombol speaker 2 biji lagi, dan juga ada lubang untuk mikrofon lagi sih harusnya ya, dan juga ada jack USB Type-C. Kita tidak mendapatkan jack audio ya, nggak ada jack audio sama sekali di sini. Layarnya beginilah. Kita akan coba nyalain aja, langsung muncul logo Mi. Waduh, Mi, bukan You. Ini ada kamera nyempil di bagian atas layarnya di depan. Ini kamera depannya berapa megapiksel ya? Gue belum ngecek nih. Kamera depannya ada di 8 megapiksel f2.0. Oke, logo MIUI yang keluar. Jadi, kalau nggak salah dengar ya, Xiaomi Pad 5 ini juga masih menggunakan MIUI 12.5. Tuh kelihatan, 12.5. Jadi bukan OS yang khusus buat tablet. Sangat disayangkan karena MIUI agak kurang bagus ya pengalaman gue sama MIUI. So, ya begitulah. Oke, gue setting dulu, nanti kita lanjutin lagi. Ya, ini adalah Xiaomi Pad 5 setelah gua setup dan udah selesai setupnya. Jadi memang ini sepertinya hanya kayak apa ya? Kayak handphonenya Xiaomi yang layarnya digedein aja. Untuk layarnya sendiri gua lihat bukan layar yang terbaik, tapi lumayan asik dan lumayan jernih. Gua akan cek dulu di setting apakah layarnya ini sudah menggunakan mana layarnya refresh rate paling tinggi atau enggak. Kita akan coba cek ada di mana refresh rate. Gua akan menggunakan mode gelap ya biar lebih kelihatan juga di kamera. Oke, entah kenapa tadi agak susah. Rasio menyegarkan layar ini ternyata sudah 120 Hz dan bisa diturunin ke 60 Hz kalau kalian mau ubah jadi lebih hemat baterai. Tapi gua akan pakai 120 Hz saja. Tapi ya 120 Hz dan 60 Hz yang ini nggak dinamis. Jadi once kalian ganti ke 120 Hz, sepertinya dia akan stay di 120 Hz dan 60 akan stay di 60 Hz. Mungkin kalau nonton video itu akan beda ceritanya. Dia akan menyesuaikan tentu saja refresh rate-nya dengan frame rate yang digunakan di video atau film yang lagi kalian tonton. Tapi kalau kayak begini, ada sebuah implikasi yang menurut gua akan sedikit menyulitkan, yaitu soal penggunaan baterainya. Jadi kayaknya baterainya akan lumayan boros. 120 Hz di sini so smooth ya, so good. Gua akan coba liatin video YouTube, tapi sepertinya nanti ketika gua sedang memunculkan video YouTube akan ketutup YouTube-nya. Anda kenapa? Nanti suaranya mungkin akan gua matikan karena jangan sampai kena copyright, sayang banget ya. Gua akan coba cari lagi Dolby Vision, contoh ya. Karena Dolby Vision kayaknya nggak bisa di YouTube untuk beberapa tempat kayak misalnya Netflix. Kalau kalian punya plan yang Ultra HD alias 4K, itu bisa menggunakan Dolby Vision di beberapa filmnya. So, this is the Dolby Vision content. Oke, sekilas barusan gue cek ya oke, tapi bukan yang gimana-gimana banget, tapi oke lah ya buat
Dolby Vision demonya, tapi tentu saja kontennya YouTube tadi itu tidak mendukung Dolby Vision. Jadi gua akan mencoba upgrade kayaknya ya akun Netflix supaya kita bisa nyobain contoh yang Dolby Vision, tapi tidak di video ini. Nanti mungkin kalau gue bikin video review akan gue taruh di video review. Dan juga apa lagi ya, speakernya nanti juga akan gue tes. Gue sebenarnya nggak terlalu peduli sama Dolby Atmos kecuali satu hal, speakernya ini udah 4. Kalau pakai buat gaming bakal kayak gimana impresinya? Menarik kan? So, kalau kalian pengen banget ngelihat Xiaomi Pad 5 ini disiksa alias dipakai coba buat main game, please do subscribe dan nyalain tombol lonceng notifikasi supaya kalian dapat notifikasi ketika nanti video nyiksanya tayang. Dan juga silahkan tulis di kolom komentar game apa yang mau dicobain di sini, di Xiaomi Pad 5 ini. Jadi sebelum videonya ditutup, gue akan memunculkan beberapa contoh hasil kamera dari si Xiaomi Pad 5. Oke, ini contoh video menggunakan Xiaomi Pad 5. Kok kayaknya bagus ya? Ini gue cuma pengen nunjukin rak-rakan ini aja ya. Ini biasa buat naruh headset, tapi headsetnya lagi dipakai di meja. Ini mouse gaming gue, Logitech G Pro X Superlight, yang belum gue bikin video reviewnya kayaknya ya. Ini speaker Bluetooth yang jarang banget dipakai tapi harus ada. Viata, remote AC, ada tumbuhan inilah yang bolong-bolong ini. Dan juga ada baterai khusus untuk stick Xbox Series X. Ada Sansevieria juga di sini, dan ini ada headset untuk ngedit. Jadi headset ngedit, headset gaming, headset dengerin musik itu buat gua jadi beda sekarang ya, karena karakter suaranya beda-beda. Kalau ini ngetes nih kamera depan dari Xiaomi Pad 5. Susah ya Pak bawa kamera begini. Kok kayaknya kameranya oke juga buat sebuah tablet ya. Nice, kayaknya buat zoom nih asik nih. Oke, ayunannya juga asik, stabilisasinya kayaknya lumayan. Tinggal nanti dilihat aja setelah gue pakai sekitar 1 minggu lah. So, that's it. Itu aja video dari gue kali ini tentang si Xiaomi Pad 5 dan gimana susahnya mendapatkan si Xiaomi Pad 5 ini, karena memang kayaknya stoknya sedikit ya. Ini buat ngediserap harga untuk kompetitornya doang kayaknya nih. Ya Xiaomi ya. Udah itu aja ya. Kalau kalian suka sama video ini silahkan di like. Kalau kalian nggak suka, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan? Gue Dian dari Main Lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Nah gitulah. Tablet bagus nih kayaknya nih. Saya nggak ada aksesorisnya ya. Gue ngeri juga kalau naruh ini sembarangan. Takut rusak. Nggak ada casingnya juga.